Pernah nggak ngerasa otak kalian seperti musuh sendiri? Kalian pengen tenang, tapi malah gugup, cemas, dan tantrum dalam situasi yang harusnya kalian bisa kendalikan. Kalian mungkin ngerasa, aku tuh pengen tenang, tapi kenapa enggak bisa? Nah, kalian enggak sendirian. Faktanya, riset dari American Psychological Association bilang bahwa lebih dari 75% orang dewasa merasa hidupnya dikuasai stres dan pikiran negatif, bukan mereka yang ngatur otaknya, tapi otaknya yang ngatur mereka. Tapi bayangin kalau kalian bisa ngehack otak sendiri biar tetap tenang bahkan di situasi paling kacau, kayak pas macet total, dimarahin atasan, atau ditinggal orang yang kalian sayang. Bayangin kalau kalian bisa tetap kalem dan jernih waktu semua orang lain udah panik. Nah, itu yang bakal kita bahas di video ini. 7 hack otak biar kalian bisa tetap tenang dalam kondisi apapun. Ilmunya simpel, tapi efeknya luar biasa kalau kalian terapin. Jadi jangan skip, karena setiap poin di video ini bisa mengubah cara kalian menghadapi hidup. Nah, jadi gerbang utama buat bisa tenang dalam kondisi apapun itu namanya dikotomi kendali. Konsep ini datang dari filosofi kuno Stoikisme, tapi jangan keburu mikir berat dulu. Sederhananya begini, dalam hidup, cuma ada 2 hal yang bisa kalian kendalikan dan yang enggak bisa kalian kendalikan. Sesimpel itu. Yang bisa kalian kendalikan adalah pikiran, respon, dan tindakan kalian. Yang enggak bisa dikendalikan itu kayak cuaca, omongan orang, atau keputusan orang lain. Tapi kebanyakan orang tuh salah arah, ngabisin energi buat ngatur hal yang di luar kendali mereka. Akhirnya, capek, frustrasi, dan tambah stres. Contohnya, kalian lagi macet, terus marah karena takut telat. Padahal, semarah apapun kalian, mobil di depan enggak bakal tiba-tiba hilang. Tapi kalau kalian sadar, oke, ini di luar kendaliku, otak langsung berhenti panik. Energi kalian pindah ke hal yang berguna, dengerin podcast, tenangin diri, atau siapin rencana. Trik sederhananya, tiap kali stres datang, tanya ke diri sendiri. Hal ini bisa aku kendalikan, atau enggak? Kalau enggak, relakan. Kalau bisa, fokus di situ. Kedengarannya kecil, tapi latihan ini bisa ngebentuk otak jadi tahan banting. Dengan cara ini, kalian mulai jadi raja di kepala sendiri. Nah, setelah paham apa yang bisa dikendalikan dan enggak, saatnya naik level, belajar seni bodo amat. Tapi tunggu dulu, bodo amat, di sini bukan berarti cuek atau enggak peduli sama orang lain. Ya, seni bodo amat yang sehat itu berarti kalian sadar memilih mana yang pantas bikin kalian stres dan mana yang enggak. Kebanyakan dari kita capek bukan karena masalahnya besar, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang kita pikirin. Teman enggak balas chat, langsung overthinking. Ada komentar nyinyir di medsos, langsung panas. Padahal 90% hal itu enggak penting dan enggak berdampak apapun buat hidup kalian. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang hidup di tengah perang, bilang, kalau kamu bisa menguasai reaksi terhadap hal kecil, kamu sudah setengah jalan menuju ketenangan. Latihan sederhananya, tiap kali ada hal yang ganggu pikiran, tanya ke diri sendiri. Apakah ini penting buat hidupku minggu depan? Kalau enggak, ya udah, let it go. Dengan latihan ini, kalian bukan cuma lebih tenang, tapi juga lebih bijak. Ingat, hidup enggak akan pernah bebas dari masalah, tapi kalian bisa memilih masalah mana yang layak dikasih energi. Dan begitu kalian mulai melakukan ini, hidup akan terasa jauh lebih ringan. Tenang itu bukan berarti hidup tanpa badai. Tenang itu ketika kalian belajar menari di tengah badai tanpa kehilangan arah. Mulai dari sekarang, jangan biarkan hal-hal kecil mencuri ketenangan kalian. Fokus ke yang bisa dikendalikan dan lepaskan sisanya. Kalau kalian udah mulai bisa tenang menghadapi hal-hal kecil dan enggak penting, sekarang waktunya naik ke level berikutnya, belajar menghadapi hal-hal besar yang bikin cemas bahkan sebelum kejadian. Teknik ini disebut premeditatio malorum, yang artinya membayangkan hal buruk sebelum terjadi. Kedengarannya aneh ya, tapi ini rahasia yang dipakai orang-orang paling kuat di dunia. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang hidup di tengah perang dan pengkhianatan, tiap pagi selalu menulis di jurnal pribadinya. Hari ini aku akan bertemu orang licik, mungkin aku akan dikhianati, tapi aku siap menghadapinya. Dengan begitu, ketika hal itu benar-benar terjadi, dia enggak kaget, enggak panik, karena dia udah melatih otaknya lebih dulu. Kalian juga bisa latihan hal yang sama. Setiap pagi, ambil waktu 3-5 menit aja.
Bayangin satu hal yang mungkin bikin kalian stres hari itu, misalnya presentasi penting, ketemu orang yang nyebelin, atau tugas yang numpuk. Terus tanya ke diri sendiri. Kalau hal itu terjadi, apa skenario terburuk yang bisa terjadi, dan gimana aku akan bereaksi? Dengan begitu, kalian udah siap lebih dulu secara mental. Kalian bukan menunggu badai datang, tapi sudah bawa payung sebelum hujan. Inilah latihan kecil yang bikin kalian kelihatan tenang banget di mata orang lain. Nah, setelah bisa menyiapkan diri menghadapi hal buruk, ada satu hal penting yang harus kalian pahami tentang cara kerja otak sendiri. Ternyata, otak manusia itu punya dua mode utama berpikir. Yang pertama disebut pikiran cepat, dan yang kedua pikiran lambat. Konsep ini dijelaskan Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking, Fast and Slow. Pikiran cepat itu kayak refleks, otomatis, emosional, dan instan. Contohnya, kalian langsung panik waktu dapat kabar buruk, atau langsung baper waktu dikritik. Sementara pikiran lambat itu logis, sadar, dan tenang. Mode ini kalian pakai waktu bikin keputusan penting atau menyusun strategi. Masalahnya, kebanyakan orang hidup di mode cepat terus. Makanya gampang kebawa emosi, gampang stres, gampang nyalahin keadaan. Padahal, kalau kalian bisa menggeser gigi dari mode cepat ke mode lambat, otak kalian langsung tenang dan bisa berpikir jernih. Caranya? Setiap kali kalian mulai emosi atau panik, jeda 5 detik. Tarik napas, sadar, lalu tanya diri sendiri. Apakah ini reaksi otomatis atau keputusan yang aku pilih dengan sadar? Latihan kecil ini bisa ngubah cara kalian berpikir seumur hidup. Nah, kalau kalian udah mulai bisa ngatur pikiran dan reaksi, maka efek lanjutannya adalah lahirnya yang disebut self-efficacy, atau gampangnya, kepercayaan diri yang dibangun dari bukti nyata. Bukan dari afirmasi kosong, tapi dari pengalaman bahwa kalian pernah berhasil. Setiap kali kalian berhasil melewati situasi sulit, sekecil apapun, otak kalian mencatat, "Aku bisa." Dan catatan kecil ini menumpuk jadi rasa yakin yang kokoh. Kalian enggak akan lagi bilang, "Aku enggak mampu," karena kalian punya bukti kalau kalian pernah melakukannya. Misalnya, kalian berhasil tetap tenang saat ditegur atasan. Atau berhasil nahan diri buat enggak marah saat macet. Atau berhasil ngomong jujur walau takut. Itu semua bukti-bukti kecil yang bikin mental kalian makin kuat. Jadi jangan tunggu sukses besar dulu buat percaya diri. Mulai kumpulkan kemenangan kecil setiap hari. Karena dari situlah, tenang dan keyakinan sejati terbentuk. Ketenangan itu bukan bawaan lahir, tapi hasil latihan kecil yang dilakukan setiap hari. Kalau kalian bisa mengendalikan pikiran, menerima yang di luar kendali, dan melatih diri menghadapi hal buruk, maka kalian sedang menulis ulang cara kerja otak kalian. Dan pelan-pelan, kalian akan menyadari, kalian bukan lagi korban dari pikiran, tapi pengemudi utamanya. Kalian mungkin pernah dengar istilah bola salju kecil yang terus bergulung jadi besar. Nah, itu juga berlaku di dunia mental. Setiap kemenangan kecil, setiap momen di mana kalian berhasil menahan emosi, tetap tenang, atau melakukan hal positif, itu seperti menggulirkan bola salju pertama kalian. Awalnya kecil banget, tapi kalau terus digulir setiap hari, efeknya bisa luar biasa besar. Psikolog menyebutnya compound growth of self-trust, yaitu pertumbuhan rasa percaya diri yang bertambah sedikit demi sedikit tapi terus menumpuk. Kuncinya satu, konsistensi kecil. Enggak perlu latihan meditasi sejam atau baca buku tebal tiap malam. Mulailah dari hal sederhana. Misalnya, setiap kali kalian merasa panik, ambil napas dalam selama 10 detik. Lakukan itu tiap hari. Lama-lama, tanpa sadar otak kalian belajar bahwa kalian bisa menghadapi stres dengan tenang. Ketenangan bukan datang dari momen besar, tapi dari tumpukan keputusan kecil yang kalian menangkan setiap hari. Jadi jangan remehkan satu langkah kecil. Itu adalah batu bata yang membangun versi kalian yang lebih kuat dan damai di masa depan. Terus gulirkan bola salju itu. Banyak orang gagal tenang bukan karena kurang niat, tapi karena mereka cuma fokus di perilaku, bukan di identitas. Mereka bilang, "Aku mau berhenti marah," atau "Aku mau lebih sabar." Tapi di dalam pikiran, mereka masih percaya kalau dirinya orang yang gampang tersulut. Padahal kunci perubahan mental ada di sini, ubah cara kalian melihat diri sendiri. Daripada bilang, "Aku mau lebih tenang," ubah jadi, "Aku adalah orang yang tenang." Beda banget efeknya ke otak.
Karena ketika kalian mengubah identitas, otak kalian akan mencari bukti-bukti untuk membenarkan itu. Akhirnya kalian jadi mulai bertindak selaras dengan identitas baru itu. Contohnya, kalau kalian mulai menanam identitas, aku adalah orang yang sabar. Maka saat ada masalah, kalian akan berpikir, orang sabar bakal bereaksi gimana ya? Dan kalian pun mulai bertindak sesuai dengan itu. Perubahan sejati bukan tentang menahan diri sekali dua kali, tapi tentang menjadi pribadi baru yang tenang secara alami. Setelah kalian mulai membangun identitas baru, langkah selanjutnya adalah melatih kebiasaan tenang secara konsisten. Ketenangan bukan sesuatu yang datang karena mood lagi bagus, tapi hasil latihan berulang di saat kondisi paling buruk. Contohnya, ketika macet, coba tantang diri kalian buat tetap tersenyum dan terima situasi itu. Waktu ada orang nyebelin, coba lihat dia sebagai guru sabar yang lagi nguji kalian. Kalau kalian bisa menenangkan diri di situasi kayak gini, kalian lagi melatih otak buat jadi prajurit damai yang kuat. Penelitian dari Harvard juga bilang, otak manusia bisa membentuk jalur baru atau neural pathways lewat latihan mental berulang. Artinya, tiap kali kalian memilih tenang dibanding marah, kalian sebenarnya sedang memperkuat jalur ketenangan itu di otak. Lama-lama, respon tenang jadi otomatis. Enggak dibuat-buat lagi, tapi muncul dari dalam diri kalian sendiri. Ingat, kalian enggak perlu jadi sempurna buat tenang. Cukup jadi orang yang berani latihan di tengah kekacauan. Karena ketenangan bukan tentang hidup tanpa badai, tapi tentang bisa berdiri kokoh bahkan saat angin paling kencang datang. Dan setiap kali kalian memilih tenang, meski cuma 1 detik lebih lama dari biasanya, kalian sedang memenangkan peperangan besar di dalam diri sendiri. Kalian tahu gak, investasi terbaik itu bukan saham, bukan properti, tapi energi mental kalian sendiri. Setiap kali kalian memilih untuk tetap tenang, itu seperti menabung di bank ketenangan. Mungkin hasilnya gak langsung terasa hari ini, tapi nanti, ketika hidup ngasih ujian besar, tabungan itu yang bakal nolong kalian tetap berdiri. Banyak orang menghabiskan waktu buat kejar hal di luar, uang, pengakuan, validasi. Tapi jarang banget yang sadar bahwa ketenangan batin adalah modal yang nilainya gak pernah turun. Dengan pikiran tenang, kalian bisa ambil keputusan lebih jernih, hubungan jadi lebih damai, dan produktivitas meningkat tanpa merasa terbebani. Kuncinya? Konsistensi kecil setiap hari. Misalnya, bangun tidur tanpa langsung buka ponsel, tapi tarik napas dulu 3 kali. Atau sebelum tidur, ucapkan satu hal yang kalian syukuri hari itu. Kecil banget kelihatannya, tapi efeknya menumpuk seperti bunga bang, makin lama makin besar. Kalian sedang membangun aset tak terlihat, ketenangan yang stabil. Dan itu, teman, adalah investasi yang bahkan waktu tidak bisa ambil kembali. Sekarang bayangkan kalau setiap hari kalian berhasil menambah 1% lebih tenang, 1% lebih sabar, 1% lebih sadar. Dalam sebulan, kalian sudah jauh berbeda dari orang yang kalian lihat di cermin hari ini. Itulah kekuatan efek bola salju dalam kehidupan nyata. Psikologi modern menyebutnya compound identity growth. Artinya, perubahan kecil dalam pikiran, kalau dilakukan terus-menerus, akan menumpuk jadi perubahan besar dalam kepribadian. Kalian gak akan sadar kapan tepatnya jadi lebih tenang. Kalian cuma akan bangun suatu pagi dan sadar, oh, ternyata aku udah gak mudah marah kayak dulu. Semua dimulai dari 1 detik kesadaran. 1 keputusan untuk gak membalas emosi. 1 langkah kecil buat berhenti menunda dan mulai bergerak. Jadi jangan tunggu waktu sempurna buat berubah. Waktu terbaik untuk mulai itu sekarang, bahkan kalau kalian cuma bisa melangkah 1% lebih baik hari ini. Karena arah lebih penting daripada kecepatan. Sekarang kalian udah tahu bahwa teknik termalas untuk melawan rasa malas sebenarnya bukan tentang kerja keras, tapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. Dari prinsip Kaizen di Jepang hingga latihan mental sederhana buat menjaga ketenangan, semuanya punya benang merah yang sama. Perubahan besar lahir dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Kalian gak perlu sempurna. Kalian cuma perlu hadir. 1 menit sadar lebih berharga daripada 1 jam penuh penyesalan. Kalau kalian terus menerapkan hal-hal ini, perlahan tapi pasti, hidup kalian akan berubah, bukan karena dunia jadi lebih mudah, tapi karena kalian jadi lebih kuat dan tenang dalam menjalaninya. Jadi mulai hari ini, lakukan 1 hal kecil yang bikin hidupmu lebih baik,
entah itu menarik napas dalam sebelum mulai kerja, atau menunda marah 5 detik lebih lama. Itu udah cukup untuk memulai perubahan besar. Dan sebelum video ini berakhir, kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu atau bikin kamu lebih semangat buat jadi versi terbaik dari dirimu, jangan lupa like, share, dan komen pengalaman kamu di kolom bawah. Siapa tahu, kisahmu bisa jadi inspirasi buat orang lain yang lagi berjuang menemukan ketenangannya juga. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi siapa yang paling sabar menikmati perjalanannya. Karena ketenangan sejati bukan ditemukan di akhir jalan, tapi dibangun setiap hari, 1 detik, 1 napas, 1 langkah kecil dalam kesadaran.